saya tidak menampilkan banyak kehancuran-kehancuran Palestina khususnya Gaza, karena itu sudah bisa kita lihat di banyak ya di berita-berita. Ya, tapi saya akan bagaimana ya kedepannya kita menyelamatkan penerus generasi Palestina itu. Ya. Meskipun mau tidak mau, saya juga pasti akan mengajak dulu menelaah atau memahami secara utuh apa sih sebetulnya yang terjadi di Palestina, mengapa sampai begini, karena sekarang ini sudah banyak suara-suara yang mulai mengajak untuk tidak berpihak kepada Palestina. Karena itu kita patut bersyukur dan sekaligus memohon kepada Allah supaya menetapkan hati kita tetap berpihak kepada kebenaran. Ini perkenalan, mungkin bisa sambil dibaca sambil jalan ya. Ini adalah foto waktu kami berada di Gaza di Rumah Sakit Al-Shifa. Ini di pintunya. Rumah Sakit Al-Shifa adalah rumah sakit terbesar di Gaza. Kalau misalnya di sini di Indonesia adalah RSCM, seperti itu ya. Nah, ini juga masih di Rumah Sakit Al-Shifa. Kita lihat di sini Mustafa Darus Syifa. Ya, ini memang dari dulu sampai sekarang lukisan kecil ini masih ada di dinding Rumah Sakit Al-Shifa. Ya, kita mulai dengan Idul Fitri ya. Karena peristiwa yang sampai sekarang itu berawal dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana seharusnya kita makin kencang beribadah ya, tetapi justru pada saat itu saudara-saudara kita di Al-Aqsa, di Sheikh Jarrah ya, mendapatkan penyerangan, dan kemudian mereka minta tolong ya kepada para tentara yang ada di Gaza. Dan malah sekarang Gaza yang hancur, sehingga Idul Fitri di Gaza dirayakan dengan bom ya, dan kehancuran-kehancuran seperti ini. Ini adalah lagu sebetulnya. Saya ingin mengajak, waktunya hanya 2 menit, tapi ini menceritakan tentang sejarah Palestina. Ya. Oh, agak susah. Nah. Ini adalah sejarah Palestina. Suaranya belum terdengar ya, Dok? Oh, belum terdengar. Oh, Mas Bukan. Lihat ke samping sayang. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Sudah. Ya, ya. Ini menceritakan ya. Namanya tetap Palestina meskipun sudah terjajah. Kemudian ada orang ya yang nggak punya hak tapi mendatangkan ini Jus, Yahudi. Kemudian mereka mencuri tanah ya. Sampai kemudian resmi pada tahun 48 ya dilakukan pengusiran warga Palestina ya. Mereka tidak bisa kembali, bahkan tidak bisa melawan ya. Dan kemudian makin lama makin luas. Ya. Kalau kita menganggap itu konflik, itu nonsens, karena sebetulnya ini adalah penjajahan ya. Jangan termakan ya. Jangan termakan hoax-hoax ya, jangan mau di brainwash. Ya. Ini kata-katanya, syairnya tadi ya. Jadi ada sebuah tanah yang subur ya, namanya Palestina, di mana di tanah itu warga Muslim, Kristen, dan Yahudi itu hidup damai berdampingan. Mayoritas Muslim ya, mayoritas Muslim, 90% Muslim, tetapi mereka hidup damai berdampingan dan di bawah bukan dijajah ya, ini merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman ya. Sampai kemudian ada seorang Yahudi yang
mendirikan paham Zionis, yaitu memanggil para Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali ke tanah yang dijanjikan di Bukit Zion berada di Palestina. Nah, sampai kemudian pada Perang Dunia ke-1 ternyata Kekaisaran Ottoman ini kalah ya, dan Inggris mengatakan ya, hey, this beautiful land is totally mine ya. Tiba-tiba saja mereka mengatakan bahwa ini adalah milik saya, tanah beautiful land ini. Ya, kemudian meskipun masih bernama Palestine, tapi sebetulnya statusnya sudah terjajah sehingga penduduk itu statusnya adalah orang jajahan, dan kemudian orang Yahudi makin lama makin banyak. Sebetulnya mereka ini mencari suaka sebetulnya ya, mencari perlindungan, statusnya pengungsi pada saat itu, dan diterima dengan that's alright oleh penduduk Palestina, tetapi akhirnya maling dikasih tempat masuk rumah, akhirnya malah menguasai rumah itu, dan kemudian pada tahun 1948 didirikan negara Israel ya, dan menjadi sebuah negara ya. Nggak ada, tidak bisa kembali, tidak bisa haknya untuk rumahnya tidak ada, dan tidak bisa melawan ya. Kemudian Israel ini makin lama makin luas ya, tetapi berkuasa ya, sedikit tapi berkuasa ya. Ini one day Palestine will be free ya. Ya. Dan ini don't be brainwashed by the news. Ini peringatan bagi kita karena sekarang ini berita sudah sangat banyak sekali, bahkan kalau dulu tagar Israel teroris itu sempat trending, sekarang kalau kita ngetik Israel maka yang muncul pertama kali adalah Israel attack ya. Jadi justru Israel yang diserang. Jadi ini hati-hati, karena itu kita selalu mohon kepada Allah untuk diberikan ketetapan hati. Nah, ini adalah peta Palestina yang dibuat atau dimuat di majalah National Geographic pada tahun 1947. Memang namanya masih Palestina, tetapi warnanya sudah beda. Ya, ini ada warna abu-abu muda, ada warna yang abu-abu tua. Di mana kalau yang abu-abu muda ini sebetulnya sudah menjadi milik Yahudi ya. Yang light gray ini sudah menjadi milik Yahudi, yang dark gray ini masih menjadi milik Palestina. Di Gaza di mana? Ya, Gaza itu inilah jalur Gaza, karena bentuknya memanjang maka dinamakan Gaza Strip atau jalur Gaza, di mana sebetulnya luasnya ini hanya separuhnya Jakarta. Kalau sekarang kita mencari di Google Map ataupun di peta-peta atau atlas yang besar, maka tidak akan kita jumpai areal yang bernama Palestina ini. Ya, adanya adalah Israel. Silakan dilihat di Google. Ya. Nah, beginilah lambat laun ya, yang tadinya Palestina ini warnanya hijau dan Yahudi warnanya putih, maka lambat laun setelah keputusan dari PBB tahun 47 dibagi dua, tetapi juga tidak adil, dan makin lama yang putih ini makin meluas sampai tahun 2000 kita lihat ya, yang hijau yang milik Palestina hanya tinggal bercak-bercak saja. Ini kalau tidak kita pertahankan atau kita bela, maka tidak lama lagi habis sudah ya, habis. Kita kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 di bagian pembukaannya, alinea pertama, sudah menuliskan atau sudah tertulis ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, tetapi pembukaan tidak bisa diamandemen. Ya, jadi pembukaan itu tidak bisa diubah dengan alasan apapun. Ya. Dan ini alinea pertama. Jadi yang menjadi pemikiran pertama. Ya. Indonesia sudah merasakan pahitnya penjajahan 350 tahun ditambah 3 tahun ditambah agresi. Ya. Betapa pahitnya penjajahan itu. Karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia, ya, bukan hanya di Palestina, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia harus dihapuskan. Dan ironisnya, satu-satunya negara di dunia saat ini yang masih hidup di dalam penjajahan adalah Palestina. Kalau tadi kita dengarkan lagu tadi, ya, pertama Jews, Muslim, and Christian itu hidup damai, kemudian ada Berdit Guy, ya, ini adalah Balfour ini. Ya. Dia yang menyurati Kemenlu Inggris, ya. Ini dia meminta izin untuk meluluskan aspirasi Zionis Yahudi yang telah disetujui oleh kabinet, ya. Dia minta izin, boleh, ya, apakah boleh, ya, dan ternyata memang dibolehkan, ya. Nah, dari situ ini sebetulnya ini juga sejarah tetapi susah dibaca, ya. Ini tahapan-tahapannya, ya. Apa yang dilakukan oleh penjajah Israel, ya, terhadap Masjid Al-Aqsa, ya. Pertama diduduki Masjid Al-Aqsa ini pada tahun 67, ya, dengan meneriakkan Yel-Hel, ya. Jadi di Khaybar itu adalah perang, ya. Khaybar itu adalah sebuah area yang sangat subur, ya. Tetapi disinilah umat Islam bisa mengalahkan Yahudi dan menghabisi Yahudi itu. Meskipun tidak habis 100%, ya, tetapi Yahudi takluk di Khaybar. Karena itu mereka meneriakkan yel-yel, hari ini adalah hari pembalasan kekalahan di Khaybar, ya. Ini perang Khaybar ini dipimpin langsung oleh Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua, menguasai tembok Purok, ya, dan menggantinya dengan nama tembok ratapan, ya. Jadi sampai sekarang mereka pada Yerusalem Day, ya, mereka datang berbondong-bondong ke tembok ratapan ini dan kemudian meratap di tembok yang tadinya namanya tembok Purok, karena pada saat Isra Mi'raj, ya, Rasulullah, kita tahu sejarahnya, ya, Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah kemudian Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya. Nah, di tembok ratapan ini para Yahudi itu meratap-ratap dan memukul-mukul tembok itu, karena itu namanya tembok ratapan. Kemudian ini ada menggusur kampung Maroko, Masjid Al-Aqsa dibakar, bahkan dibuat terowongan, ya, di bawahnya, dibuat gorong-gorong, ya, kemudian penembakan sadis, penutupan. Ini yang besar-besar saja, ya, dan sampai sekarang ini masih ada, ya, pintu detektor, ya, CCTV milik Israel, ya. Jadi mereka memasang hal yang seperti itu di Masjid Al-Aqsa. Kemudian bagaimana perlakukan penjajah Zionis terhadap Gaza, ya, satu-satunya daerah yang tidak bisa dikuasai oleh Israel, namun diblokade. Kembali kepada peta tadi, ya, kita bayangkan Gaza adalah satu jalur kecil saja. Disitulah yang tidak bisa dikuasai oleh Israel, namun diblokade dan diserang terus, ya. Tapi Israel sendiri, kita tidak bisa menjumpai tentara Israel. Beda dengan di Al-Quds, kita sering melihat tentara Israel nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada peristiwa apapun, tiba-tiba masuk rumah, kemudian menahan beberapa orang dari rumah itu, atau hanya merusak rumah, ya, menembak barang-barang, ya, bahkan kata warga mereka itu kadang masuk rumah, kemudian menembak tong air, otomatis bocor, ya, sehingga persediaan air habis. Hanya seperti itu saja. Kalau saya bilang tuh jengkelin benar, ya, gitu, ya, orang tentara Israel itu. Kemudian ini 2008 hingga awal 2009 ini dihancurkan. Nah, di sini BSMI datang pertama, ya. Kemudian 2012 diserang lagi, 2014 diserang lagi. Nah, sampai ini yang 2021 diserang, ya. Ini anak-anak di Gaza, kita lihat kalau kondisi di luar serangan mereka itu bersekolah seperti halnya di sini, ya, seragamnya, bajunya juga bagus, ya. Tetapi pada saat serangan otomatis karena hancur semua, maka mereka menjadi begini, ya. Dan satu yang tidak saya jumpai selama kunjungan 3 kali ke Gaza, tidak ada peminta-minta di sana, ya. Tidak ada yang menadahkan tangan atau menadahkan kardus
atau menulis di pinggir jalan mohon sumbangan, itu tidak ada ya. Tetapi mereka berusaha. Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh anak-anak kecil di sana adalah berjualan teh. Jadi seperti ini, mereka membawa seceret ya, kalau di Jogja namanya ceret ya. Seceret teh hangat beserta gelas-gelas, kemudian menjajakan teh ini ya dan menerima pembayaran. Ya, ini adalah anak-anak yang terpaksa harus mengungsi di sebuah sekolah, dan sekolah yang dianggap aman adalah sekolah UN atau sekolah PBB. Ya. Kalau sekolah Palestina tidak dianggap aman karena pasti akan dibom juga, meskipun Israel itu sudah tahu bahwa itu sekolah. Ya. Sehingga sampai dengan 11 hari serangan itu ada 228 korban dan 65 anak. Ya. Jadi ini waktu itu belum selesai ya. 219 ini masih hari ke-10 ya, hari ke-10 ya. 219 dan 63 anak. Keesokan harinya nambah sehari, udah nambah menjadi 228 dan 65 anak. Baru setelah itu Israel minta gencatan senjata ya. Dan ini adalah jumlah keluarga yang tereliminasi atau habis ya. Habis dalam arti ya sudah habis, nggak ada sisa ya. Jadi keluarga ini musnah ya, Masya Allah ya. Ini gedung sekolah UN yang menjadi tempat pengungsi di Beit Lahia. Beit Lahia ini Gaza Utara ini ya. Nah, setelah itu, karena Bulan Sabit Merah Indonesia ini sudah mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah di Palestina, khususnya Gaza, maka pada tanggal 17 Mei kami menerima surat. Ya. Surat ini dikirimkan oleh Ministry of Health State of Palestine, ya, Dear Partner the Indonesian Red Crescent atau BSMI, ya, yang intinya adalah ya, mereka calling on ya, memanggil untuk bersama-sama mari kita bangun kembali ya, mobilize the available resources to enhance the capacity ya, untuk membangun kembali dan meningkatkan kapasitas dari hospitals yang di bawah Ministry of Health ya. Nah, surat tadi ada lampirannya, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan atau mereka tidak ada ya. Ada drugs, disposable, lab, ya, laboratorium dan peralatan-peralatan yang lain ya. Dan dirinci ya. Nah, ini dirinci seperti ini. Silahkan mau nyumbang yang mana. Seperti itu ya. Nah, sebelum kami menerima atau mengeksekusi donasi kebutuhan donasi tersebut, kami menghubungi Dr. Muin. Nah, Dr. Muin ini adalah penerima beasiswa Bulan Sabit Merah Indonesia yang sekarang sudah kembali ke Gaza. Beliau bahkan pernah di Jogja pada saat mengambil S2 dan melakukan adaptasi. Ya. Jadi sebelum sekolah spesialis, mereka harus adaptasi terlebih dahulu, kemudian mengambil S2 anestesi, dan setelah itu pendidikan spesialis anestesi di UNS. Ya. Dr. Muin, bagaimana kabarnya? Ya. Ya, saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahia, yaitu rumah sakit pemerintah yang khusus Opjin. Atau kalau di sini namanya RSIA gitu ya. Bagaimana kondisi Anda di sana ya? Beliau mengatakan ya susah ya, listrik hanya 2 jam ya. Selebihnya pakai generator, tetapi karena bahan bakar minyaknya juga terbatas, maka lebih banyak gelapnya. Bisa dibayangkan bagaimana rumah sakit tanpa listrik otomatis berhentilah beraktivitas ya, karena tindakan-tindakan alat-alat kedokteran sebagian besar dijalankan oleh listrik. Lalu bagaimana Anda menyiasati ketiadaan listrik tersebut? Ya, terpaksa kami mengumpulkan ya. Jadi siapa-siapa yang mau ada tindakan, yang mau dioperasi, mau dibius ya, dilakukan pada saat
ada listrik tersebut ya, sekitar 2 jam. Jadi langsung ini kerja keras di saat 2 jam ya. Terus kemudian meskipun rumah sakit itu tidak secara fokus dibom ya, tapi akses jalannya menuju rumah sakit tersebut hancur ya. Kalau dibom itu berarti sudah kejahatan perang ya. Tapi bukan berarti tidak dibom lantas rumah sakitnya baik-baik saja, tentu saja tidak. Karena kalau ada bom di jalan-jalan begini otomatis rumah sakit pasti terdampak juga, yang rontok-rontok, yang rubuh pasti ada ya. Nah, kasus apa yang dilihat atau diamati ada perubahan? Ternyata beliau mengatakan jumlah keguguran ini meningkat 10 kali lipat. Dalam sehari saya bisa menangani sampai 20 sampai 30 kali keguguran. Mungkin pertanyaannya, loh, spesialis anestesi kok menangani keguguran? Ya, karena keguguran itu kalau dikuret maka dibius oleh anestesi ya. Jadi beliau itu juga bisa menghitung akhirnya ya. Jumlah keguguran meningkat 10 kali lipat atau 1000% ya. Bahkan tidak jarang datang dalam kondisi perdarahan yang hebat sehingga hemoglobinnya ini mencapai 4 ya. Hemoglobin normal untuk wanita adalah 12 minimal ya. Paling rendah 12. Kalau di bawah 12 masuk ke kategori anemia atau kurang darah. Nah, di sini 4 ya. Berarti sudah tinggal sekitar 30%-nya ya hemoglobin itu. Kemudian jumlah operasi sesar juga meningkat, yang tadinya 1 apa 2 operasi setiap hari ini menjadi 10 per hari. Bahkan tidak jarang 20 ya. Apa maknanya abortus meningkat? Ini karena tentu saja dengan gempuran bom yang dikatakan mereka yang teman-teman di sana yang mengalami itu tidak berhenti dan dari segala arah ya. Saya sendiri juga tidak bisa membayangkan bom itu tidak berhenti dan dari segala arah ya. Ini memicu stres ya, memicu stres juga memicu kalau mereka harus lari karena terkadang memang ada peringatan ya. Mereka tinggal di apartemen, dalam satu apartemen kan ada puluhan keluarga. Nah itu kadang-kadang memang ada peringatan dalam 10 menit lagi gedung ini akan dibom, otomatis warga pada berlarian keluarnya. Bagaimana Dokter Muin ya? Menurut beliau, kalau dulu sebelum kedatangan beliau ya, pembiusan itu dikerjakan oleh dokter umum dan penata anestesi istilahnya ya. Dilakukan dengan bius umum ya, jadi bius tidur. Tapi dengan kedatangan seorang spesialis anestesi yang tersertifikasi, maka pembiusan ini bisa dilakukan dengan metode spinal atau bius punggung. Ya. Ini nanti jatuhnya bius regional. Ya. Artinya kalau dengan bius tidur atau bius umum pada seorang ibu yang disesar, maka pas bayinya lahir, bayinya ikut lemes. Ya. Ikut kebius, lemes. Untuk nangisnya harus ada tindakan khusus supaya nangis ya. Kalau dengan spinal ini lebih hemat ya, karena obat yang dibutuhkan hanya sedikit dan lebih nyaman untuk pasien ya. Tetapi selama 6 hari terakhir pada saat serangan kemarin beliau tidak bisa tidur karena stres ya. Dan juga anak-anaknya juga tidak bisa tidur, ditambah lagi karena ayahnya harus berangkat dinas, maka mereka itu juga lebih ketakutan lagi ya. Ada lagi ini orang penerima beasiswa BSMI yang asalnya pada saat itu lulusan SMA, kemudian kami sekolahkan kedokteran dan kemudian lulus menjadi dokter, sekarang bekerja di Gaza ya, setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Banten ya. Dia kembali ke Gaza dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Indonesia di Beit Hanun ya, di Gaza Utara. Selama peperangan, maka seluruh rumah sakit ini menjadi medan perang, ya, dan rumah sakit menjadi rumah sakit lapangan yang dipenuhi korban. Jadi ini sampai ke lantai-lantai, tidak hanya di bednya saja, tetapi juga sudah di lantai, ya. Bahkan para dokter ini 24 jam berdinas, tetapi 24 jam itu berarti ya 24 jam nggak tidur ya. Untuk jaga kondisi, setelah itu diberikan istirahat, ya. Dia malah berpesan, Dokter Muhammad ini malah berpesan kepada saya ya.
Dokter kalau di sana harus menjadi orang yang kuat, baik fisik, tahan lapar, tahan berdiri, tahan stamina ya, stamina harus tinggi ya. Selain itu harus tahan emosi karena berada di tengah-tengah keluarga yang berteriak-teriak dalam kesedihan ya, keluarganya luka berat ataupun wafat ya. Bahkan ada beberapa dokter yang sudah nggak mau lagi untuk follow up pasien keesokan harinya karena mereka harus memberitahukan bahwa si pasien yang di follow up itu menjadi satu-satunya yang hidup karena seluruh anggota keluarganya sudah syahid ya. Saya juga mewawancara seorang ibu, ini juga teman saya, namanya Abir Barakat, beliau dosen di Islamic University of Gaza dan merupakan ibu dari 4 orang anaknya. Menurut beliau, serangan 11 hari ini lebih berat daripada 51 hari di tahun 2014. Ya. Lalu kamu butuh apa? Ya, kamu butuh apa dari kami? Enggak butuh apa-apa, kata beliau. Dan ini bukan kata-kata beliau yang bilang enggak butuh apa-apa itu. 2 dokter sebelumnya juga kalau ditawarin enggak butuh apa-apa. Hanya butuh doa dan sharing berita. Itu yang lebih utama. Beritakan keadaan ini kepada seluruh dunia. Beritakan bahwa Palestina itu dijajah oleh Israel dan mengalami penyerangan seperti ini. Ya. Anak-anak ketakutan, ya itu sudah pasti. Yang dewasa aja takut ya, tetapi kita tenangkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan kebanyakan memang mereka membaca Al-Waqiah pada saat terjadi serangan itu ya, dan senantiasa tidur dengan baju lengkap ya. Ini untuk jaga-jaga jangan sampai nanti kalau misalnya di rumahnya itu dibom dan mereka semua syahid, jangan sampai saya ditemukan dengan aurat yang terbuka. Kalimat ini sekarang sudah viral ya, tapi saya sudah mendengar dari mulutnya yang mulut Ibu Abir ini secara langsung di tahun 2009 ya. Dan uniknya beliau ini mengambil S2 dan S3 di Malaysia, tetapi ketika menyelesaikan disertasi dan tesisnya itu beliau pilih pulang ya. Kenapa enggak, mumpung ada alasan pendidikan di Malaysia lalu enak-enakan di Malaysia, ternyata tidak, mereka balik ke Gaza ya. Ini gambaran seorang ibu yang saya jumpai. Jadi di Gaza itu seorang ibu datang ke rumah sakit itu hanya untuk melahirkan. Kenapa saya bilang mengeluarkan? Karena hanya untuk lahir saja. Setelah lahir dalam beberapa jam mereka akan kembali pulang. Kenapa? Karena tempatnya akan ditempati oleh pasien lain ya. Dan lagi pula kehidupan di sana selalu terancam ya, karena bom itu bisa datang setiap saat. Dan karena kondisi nutrisi, penderitaan, dan lain-lain, maka angka anemianya atau kurang darahnya sangat tinggi. Angka sesar juga tinggi, ya, karena proses persalinan itu harus secepat mungkin, ya. Karena sesar pertama tinggi, maka kedua, ketiganya lebih besar kemungkinan disesar lagi, ya. Dan ini salah satu rahmat Allah, ya. Khusus mungkin di Gaza, kelahiran kembar itu banyak sekali ya. Kelahiran kembar ini banyak sekali, termasuk Ibu Abir tadi juga lahir, ada anaknya yang kembar, dan kemudian dokter dari Gaza yang menempuh beasiswa di Indonesia juga mempunyai riwayat anak kembar ya. Meskipun kegugurannya banyak ya, keguguran banyak karena menurut mereka airnya nggak bagus ya, sering kena racun-racun limbah B3 ya. Keguguran banyak tetapi persalinan kembarnya banyak. Dan ini Masya Allah lagi ya, terdapat juga praktek bayi tabung atau inseminasi buatan dengan sperma selundupan dari suami yang sedang dipenjara. Jadi Israel tuh kalau nangkep orang kan nggak ada peristiwanya ya. Di Indonesia juga kadang-kadang nggak ada peristiwanya, tapi dibuat-buat ada peristiwanya. Kan di sini orang lagi jalan tiba-tiba ditangkap, bisa saja begitu ya. Kemudian dijebloskan ke penjara bertahun-tahun. Nah, bagaimana cara memperbanyak generasi, sedangkan suami ini di penjara belasan tahun, ternyata ada mereka menyelundupkan sperma, kemudian disampaikan kepada si istri, dan istri ini nanti akan dilakukan inseminasi buatan oleh dokter di Palestina ya. Lahirlah bayi meskipun suaminya lagi di penjara.
Ini kelihatannya aneh ya, karena sperma itu sebetulnya tidak tahan untuk hidup terlalu lama di luar ya, di udara bebas begitu, tapi kenyataan itu ada ya. Nah, apa yang dilakukan oleh BSMI ya? Nih, kami menggalang dana. Oh, maaf, saya akan cerita terlebih dahulu tentang kejahatan perang ya. Kejahatan perang yang pertama ya, kejahatan perang yang pertama dilakukan oleh penjajah. Dasarnya penjajah mereka tidak memperdulikan lagi adab etika perang ya. Mereka menyerang tenaga medis dan pasien ya. Ini ambulan, sudah jelas-jelas ada ambulan ditodong ya oleh tentara, dan kemudian tentara ini merangsek masuk dan menganiaya si petugas medis. Ini bulan sabit merah Palestina. Kemudian ini kakinya pasien kelihatan ya, pasiennya diseret keluar, dan itu sudah biasa ya. Penyerangan terhadap ambulan bukan hanya pada tahun 2021. Semenjak tahun 2009 kunjungan kami ke Gaza, itu ambulan itu sudah sampai hancur kayak begini karena dibom sama penjajah ya. Dan ini juga di halaman Rumah Sakit Al-Shifa, kita lihat ambulan yang hancur begini malah dipamerkan ya, supaya mereka tahu semua ya. Ini alat-alat kedokteran yang hancur juga dimasukkan ke dalam sebuah tenda, dikumpulkan, dijadikan museum ya, dan dikunjungi oleh anak-anak sekolah. Ini setelah gencatan senjata di tahun 2009. Kejahatan perang yang kedua adalah menyerang kaum wanita dan anak-anak ya, bahkan bayi ini belum sampai 1 tahun sudah kena luka-luka begini ya. Alhamdulillah dia juga sudah mendapatkan bagian dari santunan dari para donatur di Bulan Sabit Merah Indonesia ya. Ini anak-anak juga kena serangan ya. Nah, ini bayi Omar ya. His only remaining child. Jadi dari seluruh keluarga hanya bayi ini yang ditemukan hidup ya, Masya Allah. Kejahatan perang yang ketiga adalah penggunaan bom fosfor. Karena penggunaan bom fosfor ini daya rusaknya sangat hebat ya. Bahkan bukan hanya kena bomnya, tapi dengan menghirup udara yang berada di dekat situ juga bisa meninggal ya. Foto ini kami dapatkan dari manajemen Rumah Sakit Al-Shifa ya. Ini memang korban tahun 2009, tetapi di tahun 2021 disinyalir bom fosfor juga digunakan oleh Israel. Kejahatan yang keempat adalah menyerang fasilitas umum. Dalam hal ini adalah laboratorium pendidikan di Islamic University of Gaza. Ini hancur, luluh, sudah nggak berbentuk ya. Kalaupun ada, ini sebetulnya lift ya. Ini lift ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Bayangkan tadinya 5 lantai, sekarang hancur ya. Laboratorium COVID, nah sekarang pandemi, dan di Gaza pun tidak luput dari serangan pandemi. Laboratorium COVID-nya dibom ya. Nih, Israel menghancurkan laboratorium COVID di Gaza. Apakah ini kesengajaan? Ini saya ambil dari headline-nya Koran Republika. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh BSMI semenjak tahun 2009 kami sudah datang. Dan pada saat 2009 memang memberikan donasi alat-alat operasi ya. Kami lanjutkan di 2010 ya, memberikan bantuan alat-alat operasi dan obat-obatan di Rumah Sakit Al-Shifa yang diterima langsung oleh Direktur Rumah Sakit Al-Shifa. Ini adalah alat operasi ortopedi. Ini adalah Dr. Basuki yang pada saat itu memimpin tim kemanusiaan ke Gaza. Dan koper ini bukan berisi baju ya, tetapi ini adalah alat-alat medis ya. Alat-alat medis sengaja kami masukkan ke dalam koper. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan dan sekaligus tidak menimbulkan kecurigaan karena alat-alat medis ini kebanyakan metal ya, dan bentuknya mungkin aneh bagi orang yang tidak mengerti ya. Pada tahun 2013 kami adakan workshop atau pelatihan untuk para dokter di Gaza, karena prinsip BSMI ini sebetulnya bukan hanya memberi dan terus memberi, tetapi juga memberdayakan. Jadi kami berikan pelatihan ini pada saat itu tentang stem cell atau sel punca, dan diberikan langsung oleh Dr. Basuki sebagai pakarnya, dibantu oleh Pak Jazuli ya, memberikan pelatihan sehingga mereka bisa mengelola stem cell dan bisa digunakan untuk pengobatan luka-luka ya. 2014 ini pengiriman tangki-tangki untuk air bersih dan kursi roda ya.
Demikian juga memberikan makanan. Ini yang serangan 51 hari ya, 2014 kami memberikan makanan untuk keluarga-keluarga di Gaza. Dan yang langsung sampai bertahun-tahun adalah pemberian beasiswa BSMI. Kami berikan kepada 2 orang lulusan SMA, kemudian disekolahkan Fakultas Kedokteran di UIN, kemudian 2 orang dokter umum dikuliahkan spesialis dan S3. 1 orang sudah kembali ke Gaza, ini 1 orang sudah kembali ke Gaza. Kemudian 1 orang dokter gigi, kuliah spesialis bedah mulut di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, ini baru selesai lulus. Kita harapkan semoga dia segera kembali ke Gaza juga. Oh, kalau ini bukan di Gaza, ini dari West Bank ya, jadi dari Palestina di tepi barat ya. Kemudian ada 1 orang dari Visipol yang mengambil S3 di Universitas Airlangga ya. Ini adalah dokter umum, salah satunya adalah Dr. Amin, Dr. Amin Al-Najwa ya. Beliau waktu itu diwawancara oleh majalah Umi dan jadi cover. Sekarang masih menyelesaikan S3-nya di Malang. Kemudian Dr. Madani, ini yang lulusan Visipol di UNER, ya, penerima beasiswa BSMI. Setelah sempat kembali ke Gaza, namun sekarang beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Airlangga. Insya Allah akan kembali ke Gaza lagi. Kemudian Dr. Muin, ya, Dr. Muin ini yang tadi kami wawancara, beliau setelah selesai lulus spesialis anestesi di Universitas 11 Maret di Solo, dan saat itu beliau akan kembali ke Gaza ya. Jadi pada saat datang anaknya 3 ya. Pada saat datang anaknya 3, pas pulang anaknya 7 ya. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 4 anak lahir di Indonesia, otomatis mereka bisa berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Jawa dengan sangat lancar, ya. Sampai logat-logatnya juga bahasa Jawa, bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat baik. Ya. Donasi Indonesia di tahun 2021, ya, kami bekerja sama dengan sebuah lembaga LSM di Palestina, Merciful Hands Charity, ya. Apa yang diwujudkan yaitu nanti ya, tapi saya mau melaporkan dulu bahwa saat ini yang sudah masuk ke BSMI adalah sebesar 1,8 M ya, alhamdulillah, semoga bisa terus bertambah. Dan khusus dari BSMI Jogja itu sebesar 94.214.360 rupiah, Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jumlah 1,8 M ini terdiri dari jumlah yang sedikit, bahkan yang menyumbang 15.000, 20.000 pun ada. Ya. Saya tahu persis karena saya bendaharanya. 94 juta ini pun terdiri dari kumpulan-kumpulan dana-dana yang kecil ya. Jadi insya Allah seberapapun yang disampaikan akan kami terima dan insya Allah disalurkan ya. Nah, yang pertama adalah kami memberikan kursi roda, ini adalah kursi roda, dan kemudian santunan untuk para pasien, jadi diberikan langsung ke rumah sakit. Ya. Ini sudah sampai, ya, sudah diterima. Kemudian yang kedua ambulans, ini yang tadi saya izin ke Dr. Bambang untuk saya masukkan, jadi pada saat ini penggalangan dana, dan alhamdulillah ini sekarang sedang proses penempelan stiker ya. Penempelan logo Bulan Sabit Merah Indonesia ini sekarang lagi diproses ya, jadi mobilnya sudah ada, insya Allah tidak lama lagi ini sudah bisa beroperasi ya, menggantikan ambulan-ambulan yang dibom ya. Selanjutnya yang akan kami kerjakan adalah ada sebuah rumah sakit yang setengah jadi, posisinya di Rafah. Rafah ini adalah posisi di Gaza Selatan yang merupakan perbatasan langsung dengan Mesir. Ya. Jadi pasien yang akan dirujuk ke luar negeri, ya, ini pasti harus melewati Rafah karena ini adalah pintu masuk Mesir. Kalau pintu masuk yang lain melewati Israel dan itu akan sangat sulit bahkan tidak mungkin. Ya. Nah, kami akan bantu menyelesaikan rumah sakit ini, semoga bisa segera beroperasi. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada laboratorium COVID yang dibom. Nah, ini mereka juga membutuhkan peralatan, mereka juga menghubungi BSMI, ya, mohon dibantu. Ya.
Silahkan ini nomor rekeningnya, ya. Mohon nomor rekeningnya, semoga nanti bisa dicatat kalau akan membantu ya. Mungkin Pak Rudi, saya lihat ada Pak Rudi bisa membantu mengetikkan di kolom chat supaya para pemirsa lebih mudah. Dan yang terbaru ya, karena korban-korban ini banyak dan membutuhkan bantuan pangan, maka kami berikan food parcel ya. Kotak ini isinya sembako ya, tentu saja sembako ala Palestina ya. Bahan-bahannya pasti beda dengan kita ya. Sembako ala Palestina dalam sebuah kotak. Dan ini warga berada di reruntuhan rumahnya ya. Semoga bermanfaat, dan ini tentu saja kembali kepada para donatur semua. Kami haturkan ucapan terima kasih, semoga berkah dan dibalas dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah ya. Kalau tadi Dokter Bambang mengatakan ada buku ya, ini memang buku yang saya kumpulkan dari teman-teman para relawan. Mereka menuliskan pengalamannya selama di Gaza ya. Jadi buku ini berkisah kisah-kisah ringan sebetulnya yang menunjukkan betapa semangatnya warga Gaza itu. Jadi buku ini tidak berkisah tentang kehancuran atau kesedihan, tetapi justru semangat dan senyuman dari warga Gaza. Silahkan menghubungi di kolom chat, nanti juga bisa ya, kalau akan memesan atau lewat ke Dokter Bambang. Ya. Apa selanjutnya? Ya. Tugas kita adalah mensosialisasikan akibat kejahatan kemanusiaan Israel dan kemudian memberikan dukungan perjuangan kemerdekaan untuk Palestina. Ya. Konkretnya bagaimana? Hentikan kejahatan Israel. Kalau kita hanya bisa memainkan jempol untuk bermain atau mengabarkan lewat media sosial, lakukan. Ya. Karena di media sosial pun sedang terjadi peperangan ya, antara Israel teroris dan Israel attacked. Ya. Israel teroris dan Israel itu korban, itu sekarang perang juga ya. Kemudian mengirim bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, berapapun bantuan diserahkan kepada BSMI, insya Allah kami amanah ya. Kemudian mengirim bantuan obat dan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit di Gaza, kemudian mengirimkan tim medis ya, ini mohon doanya. Dan sebagai home message-nya saya kutip kata-kata dari pembina BSMI atau Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota BSMI, Dr. Basuki Supartono, bahwa bantuan kemanusiaan itu harus memuliakan penerimanya. Jadi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina atau pada warga Gaza itu bukan untuk memuaskan kita ya. Nih, aku lembagaku menyumbang paling banyak, tidak, tapi harus memuliakan penerimanya. Kita harus membangun mereka, bukan hanya memberi makanan saja, tetapi juga harus bagaimana supaya mereka bisa bangkit kembali. Itu yang dipesankan oleh pembina BSMI dan saya sampaikan juga kepada para pemirsa sekalian ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan saya, mohon maaf dan beristighfar. Kebenaran semua datangnya dari Allah. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan khasiran. Ya. Mari kita menetapkan hati untuk tetap berjuang dengan sesuai kebisaan kita masing-masing. Ini saya tutup dengan gambar pintu gerbang di Rafah. Ini semua warga Palestina yang sedang mengantri untuk bisa masuk ke negerinya sendiri, tetapi kita lihat pagernya ini ditutup ya. Mau ditutup atau dibuka itu sebuah semata-mata adalah kekuasaan atau keputusan dari negeri Mesir ya.